Sejatinya ajaran spiritual Jawa itu simple dan tidak banyak kerumitan-kerumitan yang selama ini mungkin kita pahami. Jadi itulah mungkin yang ada di buku ini menjelaskan ini loh ajaran spiritual Jawa itu nggak perlu yang ribet-ribet. Hai Sobat Awareness, kembali jumpa di Story Awareness Channel yang akan membahas seputar buku-buku spiritual dan sejarah Nusantara. Sobat Awareness, kali ini Awareness Channel akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Setyo Hadjar Dewantoro dan diterbitkan oleh penerbit Mahadaya. Buku ini berjudul Matahari Kesadaran dari Nusantara untuk Dunia. Sobat Awareness, awalnya pas dibuka buku Matahari Kesadaran ini, itu saya merasa ini kok pembahasannya yang gini-gini lagi gitu. Misalkan kayak meditasi, semedi, terus tentang leluhur, tentang Semar, Nyi Roro Kidul. Itu kan pembahasan yang menurut saya udah bosan gitu ya didengarnya, karena kebanyakan banyak sekali yang membahas seperti itu. Tapi karena penasaran sama isi bukunya seperti apa, saya buka satu persatu dan ternyata persepsi saya keliru juga. Baik Sobat Awareness, jangan kemana-mana, ikuti terus, kita ulas bersama apa saja isi dari buku Matahari Kesadaran dari Setyo Hadjar Dewantoro. Mangening. Sebenarnya poros laku spiritual Jawa adalah apa yang disebut sebagai mangening, maneges, dan manekung. Dan ini adalah sepadan dengan kata hening cipta atau meditasi. Mangening atau meditasi dengan teknik penyadari napas yang natural. Mangening sejatinya adalah tindakan untuk menyadari realitas ilahi di dalam diri yang bertahta di relung hati. Mangening adalah proses menghubungkan otak dengan rasa sejati. Tetapi tidak semua orang yang mengaku atau terlihat melakukan laku mangening kemudian benar-benar mengalami keadaan hening atau pemurnian jiwa. Mangening yang dipraktikkan dengan benar membuat kita mengerti bahwa sejatinya kita tidak terpisah dengan Tuhan. Semedi dan tapa ingrame. Sebenarnya meditasi tidak melulu berdiam diri di tempat yang sepi. Akan tetapi, lebih dari itu, kita harus mampu meditasi di tempat yang ramai. Kita bisa melakukan mangening sambil menjalankan kegiatan sehari-hari, baik itu di kantor, di tempat dagang, sambil memasak, mencuci, dan lain-lain. Inilah yang disebut tapa ingrame. Makna lain dari tapa ingrame adalah kita justru menjalankan spiritual di dunia yang ramai sembari kita menjalankan urusan duniawi kita, dan tapa ingrame mengajarkan agar kita tetap fokus pada diri dan terus memurnikan jiwa di setiap waktu. Ruwatan. Ruwatan sesungguhnya adalah tindakan pemurnian diri yang tentunya meliputi pemurnian secara emosi, persepsi, karma, dan energi. Mekanisme ruwatan yang menggunakan ritual-ritual simbolik yang tak dibarengi keheningan mendalam tak mungkin berdampak pada pemurnian jiwa. Inilah yang menjadi jawaban mengapa orang-orang yang telah mengikuti upacara ruwatan dalam segala bentuknya tidak mengalami pemurnian diri. Bahkan, dalam beberapa kasus tindakan-tindakan yang dilabeli ruwatan itu malah membuat jiwa seseorang menjadi semakin keruh karena tanpa disadari kuasa kegelapan justru terpanggil dan menyusup ke tubuh yang diruat. Ruwatan sesungguhnya adalah proses yang terjadi di dalam keheningan mendalam di mana segala luka batin, trauma, watak angkara hingga jejak dosa disadari dengan keheningan. Dewa Ruci. Selama ini, Dewa Ruci seringkali kita dengar dalam bentuk manuskrip kuno atau pagelaran wayang.
Sosok Dewa Ruci dikaitkan dengan sosok entitas lain yang dia mengalami kegagalan total dalam berspiritual. Akhirnya, banyak interpretasi cerita Dewa Ruci menjadi kisah yang ruwet, ambigu, dan tidak realistis. Padahal, Dewa Ruci nama lain dari Hingsun atau diri sejati, yang dalam tradisi lain, Dewa Ruci sepadan dengan Roh Kudus. Sang Dewa Ruci ini bersemayam di relung hati, di ujung tarikan nafas yang natural. Jadi, Dewa Ruci yang dimaksud pada manuskrip kuno itu tak lain adalah metafora dari sang diri sejati. Dan perjumpaan dengan Dewa Ruci adalah konsekuensi logis dari ketekunan dan ketulusan dalam mempraktikkan cara hening yang benar, yaitu meresapi setiap tarikan napas yang natural. Kunci terhubung dengan Dewa Ruci atau sang diri sejati adalah mengening atau hening. Suwung. Suwung adalah realitas atau keberadaan yang menjadi sumber dari segala yang ada, yang meliputi segala yang ada dan menjadi esensi dari segala yang ada. Pada tingkat kesemestaan yang tanpa batas dan meliputi segalanya, suwung adalah kekosongan absolut. Di dalam kekosongan itulah terdapat energi kreatif yang menjadi permulaan seluruh benih keberadaan di jagat raya ini. Berbicara suwung, maka sebenarnya memiliki beberapa pengertian. Setidaknya ada 3 pengertian. 1. Suwung merujuk pada Sang Hyang Suwung, yaitu Tuhan dalam realitasnya sebagai Tuhan yang memangku seluruh keberadaan. 2. Suwung adalah kondisi hening yang paling mendalam di mana sang diri menyadari luruhnya sang diri dalam kasih murni. 3. Pengertian suwung bisa dikaitkan dengan sikap mental, suwung ing pamrih. Ini tentang ketiadaan motif egoistik di setiap gerak pikir, kata, dan perbuatan. Eyang Semar. Apakah Eyang Semar benar-benar ada? Di dalam literatur yang cukup populer bagi masyarakat Jawa, keberadaan Eyang Semar dinyatakan di dalam berbagai macam manuskrip kuno. Misalnya, Kakawin Sudamala yang muncul di era Majapahit, Serat Purwacarita, dan lain-lain. Di samping itu, masyarakat di Tanah Jawa menjadi dekat dengan sosok Eyang Semar karena keberadaannya sering diceritakan oleh para dalang dalam berbagai lakon wayang. Sebenarnya, bagi siapapun yang berakal sehat, cenderung akan menganggap bahwa ini hanyalah tokoh fiksi gubahan para pujangga Jawa. Dalam tradisi masyarakat Jawa, mempersepsi Eyang Semar sebagai leluhur. Dan beberapa kelompok penghayat kejawen juga sangat intens menempatkan Eyang Semar sebagai sumber dari ajaran moral dan spiritual. Kenyataannya, Eyang Semar banyak dianggap sebagai tokoh suci, sama seperti agama-agama Semitik. Jadi, sebetulnya Eyang Semar ada atau tidak? Jawabannya adalah ada. Tentu saja keberadaannya bukan sebagai manusia, tetapi entitas cahaya luhur. Keberadaannya sepadan dengan keberadaan para jiwa agung yang ada di dimensi yang luhur. Ia menjadi sosok teladan bagi siapapun yang tengah berevolusi menuju kesempurnaan jiwa dengan meniti jalan keheningan. Saat kita telah mencapai kesadaran yang makin murni, apalagi telah mencapai pencerahan spiritual, kita otomatis bisa menyingkap beragam rahasia. Eyang Semar tidak lagi terbatas ruang dan waktu seperti kita yang masih menjadi manusia. Eyang Semar adalah salah satu perwujudan inkarnasi dari Sang Hyang Ismaya Jati di bumi. Pada masa Lemurian, sekitar 110.000 sebelum Masehi, ia adalah sosok pembawa kesadaran murni dan membangun peradaban yang luhur di zamannya. Kanjeng Ratu Kidul.
Kanjeng Ratu Kidul selalu menjadi pembahasan menarik bagi praktisi mistisme Jawa. Ada yang pro maupun kontra. Bahkan hingga dianggap Kanjeng Ratu Kidul adalah representasi dunia kegelapan. Kanjeng Ratu Kidul juga dikabarkan memiliki kedekatan dengan para Raja Mataram, mulai Panembahan Senopati hingga Hamengkubuwono IX. Bahkan Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, pun dianggap memiliki kedekatan khusus. Di kalangan masyarakat luas, ada bias mengenai sosok Kanjeng Ratu Kidul ini, karena sering kali disebut dengan Nyi Roro Kidul. Ada banyak persepsi mengenai ini. Ada yang menghormati menganggap sosok Kanjeng Ratu Kidul adalah seorang dewi, sepadan dengan Dewi Tara Hijau yang populer di Tibet. Dan juga Kanjeng Ratu Kidul dianggap sebagai penjaga tanah Jawa. Dipahami bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok dewi atau entitas cahaya yang menghuni di dimensi 13. Dan jelas Kanjeng Ratu Kidul dapat dibedakan dengan Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong yang dimengerti sebagai siluman. Leluhur. Dalam tradisi spiritual Jawa, kebanyakan mengarahkan penghayatnya untuk memuja leluhur. Sebetulnya secara esensial lebih tepat sebagai penghormatan, bukan pemujaan atau penyembahan. Bagaimana sesungguhnya peran para leluhur dalam sudut pandang ajaran spiritual murni? Pertama, kita pahami bahwa kita ada melalui ibu bapa, kakek nenek, dan seterusnya, yang secara kolektif kita sebut sebagai leluhur. Kedua, leluhur kita adalah sebagai generasi terdahulu yang telah meninggal dunia, memiliki tingkat kesadaran yang beraneka ragam. Nasib mereka berbeda-beda, tergantung tingkat kemurnian jiwa selama hidup di bumi. Leluhur yang tersesat selama hidup di bumi tentunya akan hidup di dimensi rendah ketika dia meninggal. Ada juga leluhur yang penuh luka batin, penuh kemelekatan terhadap keluarga, uang, jabatan, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi arwah gentayangan. Leluhur seperti ini jangankan membantu anak cucunya, menyelamatkan dirinya sendiri pun tidak sanggup. Lalu, ada leluhur yang di masa hidupnya bisa mencapai kesadaran jiwa, tapi belum tercerahkan. Lalu mereka masuk ke alam penantian untuk mengikuti alur reinkarnasi. Dan tentunya ada leluhur yang telah menggapai ragam tingkatan pencerahan sehingga mereka hidup bahagia di alam cahaya. Leluhur semacam inilah yang memberkati keturunannya dengan kasih murni, tanpa peduli keturunannya memberikan sesaji ataupun tidak. Kalau kita lihat dari cover buku Matahari Kesadaran ini ada yang unik nih. Di sini terlihat ada lambang matahari. Ada lambang matahari sesuai dengan judul bukunya, Matahari Kesadaran. Nah, ngomong-ngomong soal matahari, saya jadi teringat dengan filosofi dari Sunda, dari ajaran spiritual Sunda, bahwa Sunda itu simbolnya juga matahari. Kenapa matahari? Karena menurut ajaran spiritual kita, matahari itu simbol dari pencerahan. Bangsa yang mengalami pencerahan ataupun individu yang mengalami pencerahan. Jadi simbolnya itu matahari. Nah, tidak hanya spiritual Sunda aja nih, atau spiritual Nusantara saja yang punya filosofi matahari. Ada juga negara-negara maju yang juga menggunakan simbol matahari. Contohnya Jepang. Jepang juga menggunakan simbol matahari. Shinto ya. Ada dari Mesir filosofi dari Ra atau dewa Ra atau Amun Ra yang juga sama menggunakan simbol matahari. Ke buku
Matahari Kesadaran ini ada dua bagian. Bagian pertama ini tentang ajaran Jawa, dan bagian kedua ini tentang ulasan-ulasan mengenai para pembelajar yang ada di yang dibimbing oleh Setio Hadjadewantoro. Nah, perlu teman-teman ketahui, Setio Hadjadewantoro ini beliau tidak hanya seorang penulis, tapi juga seorang praktisi dan juga pendiri Persaudaraan Matahari. Jadi ketika saya baca satu persatu ulasannya, ini menarik karena saya bisa melihat pengalaman-pengalaman dari orang banyak terhadap transformasi spiritual mereka. Jadi unik, selain mengupas pandangan tentang spiritual Jawa, juga ada ulasan atau testimoni atau sharing mengenai pembelajaran para sahabat Persaudaraan Matahari ketika mereka berguru atau belajar di Setio Hadjadewantoro. Nah, mungkin penulisnya juga ingin menunjukkan bahwa belajar spiritual itu tidak melulu hal-hal yang harus dengan yang rumit. Sejatinya ajaran spiritual Jawa itu simple dan tidak banyak kerumitan-kerumitan yang selama ini mungkin kita pahami. Jadi itulah mungkin yang ada di buku ini, menjelaskan ini loh ajaran spiritual Jawa itu nggak perlu yang ribet-ribet terus. Buktinya dengan konsisten terhadap meditasi, konsisten terhadap kesadaran napas, itu kita bisa merasakan energi ilahi yang ada di dalam diri. Jadi intinya itu seperti itu. Menurut saya buku Matahari Kesadaran ini bisa jadi rekomendasi, bisa jadi referensi bagi teman-teman yang menginginkan pembelajaran spiritual Jawa tanpa rumit, atau yang lebih masuk logika atau masuk rasional, atau yang lebih ilmiah. Itu saja Sobat Awareness, ulasan terhadap buku Matahari Kesadaran dari Nusantara untuk Dunia karangan Setio Hadjadewantoro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kita lanjut di seri review buku, ulasan buku selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.